Yesus menangisi kota Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, aku mau melindungi kamu, mengumpulkan kamu seperti induk ayam, mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Yesus mau melindungi mereka. Mereka nggak mau. Yesus mau menyelamatkan mereka. Mereka tolak. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki, kata Alkitab. Waktu Pilatus memeriksa Yesus, Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun sama Yesus. Nggak menemukan kesalahan apapun. Waktu Pilatus berkata kepada bangsa Israel, aku tidak menemukan kesalahan apapun atas orang ini. Saudara tahu apa yang mereka katakan? Enyahkan dia, salibkan dia. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Kami tidak punya raja selain daripada kaisar. Wow. Apa yang harus dilakukan kepada orang ini? Aku tidak menemukan kesalahan. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Yesus mau melindungi mereka. Tapi waktu mereka berkata demikian, secara simbolik, mereka menolak sayap induk ayam yang turun mau melindungi mereka. Mereka tolak. Serta apa yang terjadi sama mereka? Waktu mereka berkata, kami tidak punya raja selain daripada kaisar. Selama 2000 tahun, mereka ada di bawah kekuasaan dari satu kaisar ke kaisar yang lain. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, tahun 1948, mereka dikumpulkan kembali menjadi satu bangsa. Betul? Tetapi hari ini mereka tetap tidak bisa melihat apa yang saudara lihat. Mereka masih dibutakan. Tapi kita tahu, nanti Yesus datang yang kedua kali, mereka semuanya dipulihkan. Betul? Yesus datang untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka menolak. Itu sebabnya keselamatan sekarang beralih kepada saudara, kepada saya. Yesus datang untuk memproteksi mereka. Mereka tolak. Itu sebabnya sekarang Yesus memproteksi saudara. Waktu Yesus memproteksi kita, kabar baiknya, Yesus memproteksi saudara, memproteksi saya seperti induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Semua karena kasih karunia. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 4. Perhatikan baik-baik. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Yesus menangisi kota Yerusalem. Kenapa? Karena mereka menolak. Yesus berkata, aku mau melindungi kamu, mengumpulkan kamu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Tapi mereka tolak. Ayat ini memberitahukan sama saudara bahwa apa yang terjadi sama saudara waktu saudara ada di bawah kepak sayapnya Yesus. Amin. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kalau saudara baca terus ayatnya, kamu nggak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, semuanya tidak akan pernah menimpa kamu. Amin. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, malapetaka tidak akan mendekat kepada rumahmu, seisi rumahmu, anakmu, istrimu, keluargamu, seisi rumahmu. Sebab malaikat-malaikat yang diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Engkau akan menginjak anak singa, ular naga. Dengan umur panjang akan kukenyangkan kamu. Dan aku akan senantiasa memperlihatkan keselamatan yang daripadaku. Itu yang terjadi sama saudara. Jadi Yesus datang ke dalam dunia untuk melindungi saudara dari semua yang jahat. Dari semua yang jahat. Kenapa ada yang jahat? Ingat, dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh. Ada begitu banyak kekuatan jahat. Tetapi saya punya kabar baik. Sekalipun saudara dan saya hidup dalam dunia yang sudah jatuh, saudara tetap bisa menemukan tempat perlindungan yang sempurna, yang namanya Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Katakan bersama saya ada di bawah kepak sayapnya Yesus. Saya aman, terpelihara sempurna. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Saya baca ulang lagi tadi.
Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat." Jadi orang ini datang dengan kata lain mau mengatakan, oh ini pasti dosa nih orang Galilea, pasti dosa ini pasti dosa. Disebut Tuhan berkata, kalau kamu nggak bertobat, kalau kamu nggak rubah pikiranmu, setiap kali ngelihat orang sesuatu yang buruk terjadi atas orang dan kamu berpikir ini pasti dosa, kamu akan binasa dengan cara yang demikian. Jadi mulai hari ini stop. Kita tahu bagaimana orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia harus memiliki pikiran, pandangan. Kalau sampai sesuatu yang buruk terjadi atas orang lain, saudara harus tahu bagaimana pandangan yang harus saudara miliki. Bukan karena dosa. Kenapa? Kenapa bisa sesuatu yang buruk terjadi? Ingat, karena kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Ada begitu banyak kekuatan jahat. Tetapi kalau saudara hari ini aman, sehat, terpelihara sempurna, itu semua karena kasih karunia. Amin. Jadi jangan lagi tunjuk-tunjuk dosa orang lain. Kalau saya menunjuk dosa orang lain depan saudara, terkesan saya mau kelihatan lebih benar daripada orang itu di depan saudara. Betul? Jadi kalau orang yang suka tunjuk-tunjuk dosa orang lain itu, dia mau membuat kesan dia lebih baik daripada orang itu di depan saudara. Betul nggak? Kenapa pada diam? Itu sebabnya orang paling seneng ngomongin dosa orang lain. Orang paling seneng ngomongin skandal. Semakin besar skandalnya, semakin enak ngomonginnya. Kenapa bisa begitu ya? Nggak habis pikir. Ngapain kamu pikirin habis-habisan? Nggak ada kerjaan. Seharusnya ingat apa yang Tuhan katakan. Karena kita hari ini belajar dari apa yang Tuhan katakan. Tidak ada seorang pun yang baik. Jadi seharusnya saudara rendah hati dan bersyukur. Tuhan, kalau hal itu tidak menimpa saya, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Aku bersyukur. Dan saudara tinggal doakan orang itu. Selesai. Jangan dipanjang-panjangin. Duduk sama-sama ngomongin habis-habisan. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Daripada gibah, mendingan renungkan firman Tuhan. Kalau saudara ngomongin orang tanpa saudara sadari, saudara sama seperti orang-orang Farisi yang sedang melempari batu kepada perempuan yang sedang berbuat zina. Beda aja batunya. Kalau itu batu beneran. Kalau ini batu dari. Maksudnya ngomongin orang ini batu nih keluar nih, sedang lemparin batu sama orang. Kita nggak pernah tahu. Orang-orang seperti ini kita nggak pernah tahu kenapa mereka bisa ada dalam keadaan demikian. Tapi yang kita tahu ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, bisa saja saudara mengalami nasib yang sama seperti perempuan itu. Bisa aja. Kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang tidak bahagia. Orang tua kita bercerai sejak kita kecil. Betul? Bisa aja. Itu loh. Kemudian kita dititipin sama orang. Sejak kecil, karena dititipin sama orang, kita mengalami pelecehan seksual dari kecil. Traumatis sampai besar terus menerus. Awalnya traumatis, tapi pada akhirnya menjadi sesuatu yang ketagihan. Kita nggak pernah tahu. Itu sebabnya berakhir kepada kehidupan yang seperti itu. Tapi kalau hari ini kamu boleh ada sebagaimana kamu ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi sebelum kita menghakimi orang lain, sebelum kita mengkritik orang lain, sebelum kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, ingat perkataan Tuhan, enggak ada seorang pun yang baik. Enggak ada seorang pun yang baik.
Kita semua butuh kasih karunia dari seorang juru selamat yang namanya Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, hari ini